Halo, balik lagi di Investame on Location. Kita masih ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Cica. Tadi sebelum jeda, kita kan udah janji ya tadi Mbak Cica mau ngajak kita nih main-main ke salah satu bisnis propertinya, yaitu kos-kosan di daerah cukup elit nih di kawasan Haji Nawi. Nah Mbak Cica, sebelum membuka bisnis kos-kosan, sebenarnya apa sih pertimbangan dari Mbak Cica saat itu dan peluang apa sih yang dilihat? Awal cerita kenapa memilih kos-kosan karena saya tumbuh dan tinggal di wilayah kos-kosan. Jadi bicara mengenai bisnis kos-kosan itu sudah turun-temurun dari nenek saya, ibu saya, dan lalu ke saya. Dan kenapa kos-kosan? Karena kos-kosan itu kan kebutuhan utama ya bagi masyarakat karena menyangkut tempat tinggal. Yang mereka bisa ngekos itu kan untuk mendekatkan mereka ke tempat kerja. Gitu. Jadi memang pangsa pasar saya memang orang-orang karyawan, orang kantoran seperti itu. Dan dalam mengelola kos-kosan itu juga nggak semudah itu, Sasha. Kita mesti pilih lokasi yang strategis, lokasi yang tepat gitu ya. Either itu di dekat sekolah, kampus ataupun di lokasi perkantoran. Karena percuma juga kosannya bagus, tapi kalau lokasinya nggak strategis nggak ada yang ngekos dong. Oke, nah kalau misalkan Sobat Cuan nih ingin membuka bisnis kos-kosan, apa saja sih yang perlu dipertimbangkan? Yang perlu dipertimbangkan yang pertama tadi lokasi yang strategis ya kan. Yang kedua ini penting banget nih Syah, yaitu pelayanan kita terhadap anak-anak kos. Karena yang namanya mereka tinggal di sini sebisa mungkin kita membuat mereka tuh nyaman dan betah tinggal di sini. Karena yang namanya komplain itu nggak sehari dua hari, itu kayak sehari itu bisa 5 komplain dari anak kos yang AC-nya bu nggak dingin, ibu ini kerannya bocor, ibu lampunya mati. Nah hal-hal yang seperti itu saya harus cepat tanggap untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi setiap kali ada komplain langsung saya beresin gitu. Jadi mereka merasa bahwa oh tinggal di kos ini pemilik kosnya, manajemen kosnya bagus ya, well maintain ya. Dan saya juga mengutamakan kebersihan kos. Jadi selalu setiap hari dibersihkan, keamanannya juga saya pasang CCTV di sini 24 jam yang tersambung ke handphone saya. Jadi walaupun saya jauh saya tetap bisa memantau kondisi kosan. Oke, nah sebetulnya kok bisa dikatakan bahwa bisnis kos-kosan ini kan sudah cukup menjamur gitu di Jakarta dan cukup kompetitif juga nih persaingannya. Dan harga ini salah satu menjadi faktor penentu ketika misalkan oke kita mau ngekos nih di suatu tempat. Nah kalau dari harga sendiri penentuannya seperti apa sih Mbak Cica? Kalau menentukan harga sewa kos ya di tempat saya ini, saya pertama lihat pasar juga, melihat tetangga-tetangga kosnya itu berapa sih rate-nya dan apa fasilitas yang mereka tawarkan, apa yang bisa saya tawarkan. Berarti ada riset-riset juga pastinya, gitu ya? Pastinya, saya pura-pura lah mau nyari kos ke sebelah-sebelah gitu kan, pura-puranya saya yang mau ngekos. Dari sana kan saya bisa lihat, oh kamar segini, harganya segini, fasilitasnya ini. Dan gimana caranya supaya saya bisa ngasih fasilitas yang lebih. Jadi otomatis kosan saya lebih menarik dong untuk ditinggali gitu kan. Apalagi lokasi yang udah bagus, tapi saya set dengan harga yang cukup terjangkau. Jujur aja kalau dengan fasilitas yang sama ya dengan kosan saya di daerah premium seperti ini di Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini harusnya udah lebih mahal, sekitar 4 juta ke atas. Harusnya. Tapi saya set di harga 3 jutaan karena untuk menjangkau middle income, maksudnya karyawan-karyawan yang nggak eksekutif tapi tidak bawah juga. Kenapa saya tetap menjaga itu? Karena kalau saya set harga yang sangat murah, artinya semua orang bisa kos di sini. Sorry to say, dengan latar belakang yang berbeda-beda dan bercampur baur. Nah, itu saya juga nggak mau, karena saya juga tetap mau menjaga kualitas penghuni di kos ini. Tetap orang-orang yang karyawan, yang well-mannered, yang well-educated. Jadi, mereka bisa afford kosan dengan harga yang terjangkau, tapi juga di lingkungan yang strategis. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan menentukan harga di bawah harga pasaran bisa dibilang, nah itu tapi keuntungannya masih bisa dapat atau gimana nih spread keuntungannya dengan pengeluaran operasional kos-kosan gitu setiap bulannya? Oke. Untuk sampai hari ini ya masih terjangkau, maksudnya masih menutupi operasional, masih sangat menutupi operasional, masih sangat cuan lah bisa dikatakan seperti itu. Justru saya kenapa harga di bawah pasar supaya penuh. Karena buat apa saya set harga mahal tapi banyak yang kosong? Karena kamar yang kosong itu justru butuh perawatan yang ekstra. Karena kamar akan lembab, berjamur, ya namanya tidak ditempati ya akan berbeda gitu kalau kamar yang ditempati. Jadi makanya saya lebih mengejar full okupansi daripada harga yang tinggi.
Oke, nah perawatan ekstra ini kan juga salah satu yang patut dijaga oleh pemilik bisnis kos-kosan. Nah ini Mbak Cica mengakalinya seperti apa? Untuk perawatan misalnya gini ya, sekarang kan zamannya pandemi, semua anak kos WFH Ya. atau sekarang WFK, work from cost gitu. Apa sih yang paling dibutuhin? Pasti internet yang kencang dong. Nah dari situ saya memperbaiki lagi kualitas internetnya, lalu apa ya, ruang terbuka juga saya sediakan seperti ini, komunal area ini penting loh. Jadi tidak hanya memperbanyak kamar, tapi bagaimana kita juga menyediakan fasilitas ruang terbuka, ruang tamu seperti ini supaya anak-anak kos tuh ada tempat untuk menerima tamu, untuk nongkrong, untuk sekedar berjemur gitu, untuk ngerokok atau apa. Nah, itu yang bikin mereka betah sebenarnya. Oke, nah kalau ngomongin soal cuan nih, denger-dengar Mbak Cica nih revenue-nya nih per bulan bisa 60 hingga 90 juta rupiah nih. Bener nggak sih? Nah, itu perhitungannya seperti apa sih? Iya, alhamdulillah. Kalau full okupansi saya bisa 90 ke atas ya. Tapi kemarin saat pandemi. Nah ini gimana nih dampaknya dan mitigasinya seperti apa kalau ini Mbak Cica? Oke, di masa pandemi ini pastinya bisnis saya ini terkena dampak ya. Walaupun nggak terlalu besar dampaknya, tapi lumayan terasa ya. Karena hampir 20% kamar kosong di sini. Nah untuk mengatasi itu saya beri ini diskon-diskon menarik lah. Jadi waktu pandemi saya kasih potongan harga, waktu itu saya subsidi 200.000 gitu untuk setiap bulannya selama periode awal-awal pandemi. Lalu kemudian saya kasih diskon lagi, misalnya buat yang sudah vaksin, bagi yang menunjukkan kartu vaksin dapat potongan lagi 100.000. Atau mungkin dia bawa temennya untuk ngekos di sini, itu saya kasih potongan lagi. Hal-hal yang seperti itulah yang menurut saya bisa mempertahankan existing penghuni yang ada di sini supaya nggak keluar, ataupun untuk menarik peminat penghuni baru untuk bisa ngekos di sini. Oke, nah kalau berbicara soal tantangan, apa saja sih selama beberapa tahun yang sudah dilalui oleh Mbak Cica dalam menggeluti bisnis kos-kosan ini apa saja? Tantangannya yang pasti persaingan juga ada dong ya, dari sekitar sini kan juga banyak. Memang daerah Haji Nawi ini kan kos-kosan banyak banget gitu. Gimana caranya supaya orang-orang bisa memilih ngekos di sini gitu kan. Sejauh ini kan memang saya atasi sendiri ya, walaupun banyak sekali kayak, aduh gue nggak boleh sebut merek ya, Nggak apa-apa, sebut aja. semacam Red Doors atau Airy Rooms, pendekatan ke saya untuk membantu mengelola. Jadi kayak manajemen kelola kos yang ingin bekerja sama dengan saya membantu mengelola kos di sini gitu kan. Tapi saya bilang ke mereka bahwa saya belum butuh karena saya masih bisa mengatasinya sendiri. Karena saya lebih suka mengerjakan sesuatu itu dengan sendiri gitu. Karena saya tahu apa yang kurang, apa yang harus saya perbaiki, dan bagaimana pendekatan personal ke penghuni jika ada komplain, bagaimana bisa langsung menanggapinya seperti itu. Oke, kayaknya tadi kita udah cukup banyak ngobrol soal kos-kosan. Gimana kita langsung lihat aja nih, gimana sih kos-kosan yang dimiliki sama Mbak Cica Boleh, ini? Yuk. mau keliling-keliling? Ayo. Oke. Nah ini Syah, sini tuh sebetulnya ada 3 jenis kamar ya, tapi karena penuh semua, ini cuma ada satu nih yang kosong. Sebetulnya udah di DP orang, tapi orangnya belum masuk. Jadi cuma ini nih yang bisa saya kasih lihat ke kamu. Ini kamar yang tipe small, yang kecil. Nah ini Syah, ini kamar tipe paling kecil nih. Karena cuma ini yang available sekarang yang bisa dilihat. Oke, jadi ini udah cukup lah ya buat anak-anak kosan yang kalau single oke. bisa di sini. Fasilitasnya ada kasur, lemari, TV, wifi, kamar mandi di dalam. Oke, kalau untuk small ini harganya berapa nih untuk per bulannya? Di harga 2.700.000. Berarti kalau misalkan ini ada berapa jenis sih kalau kos-kosan ini kamarnya? Di sini ada 3 jenis, ada yang besar itu di harga 3,2 juta, lalu di yang medium tuh 2,9 sampai 3 juta, lalu ini yang small 2,7. Dan itu tidak termasuk listrik, karena di sini listriknya pakai token, jadi tergantung pemakaian pribadi ya untuk listriknya. Oke, pokoknya tadi harganya lagi balik lagi sesuai dengan pasaran, dan yang pasti tadi dilihat lagi nih yang bisa supaya harga lebih kompetitif dibandingkan yang lain. Ya, Oke, kita lihat-lihat yang lain yuk. boleh kita fasilitas yang lain.
Oke Mbak Cica, selama bertahun-tahun nih bergelut di industri properti kan, ada nggak sih selain suka dukanya nih apa nih? Oh, dukanya pernah juga saya beli rumah waktu itu nggak ada IMB-nya. Iya, dan itu cukup mengkhawatirkan ya, karena kalau bangunan tanpa IMB itu bisa dibongkar sama Pemda gitu kan. Jadi waktu itu saya bilang, loh kenapa ini nggak ada IMB-nya? Oh iya Bu, ada, masih diurus, seperti itu. Jadi memang kalau kita beli properti ya harus benar-benar dicek banget semua surat-suratnya. Tidak hanya cek sertifikat, keaslian sertifikat, tapi juga IMB-nya juga harus dicek sih. Oke, jadi itu yang pertama juga salah satu jadi faktor penting ya yang perlu dipertimbangkan ketika kita bisnis properti. Nah, kalau misalkan selain bisnis properti yang bisa dibilang Mbak Cica kan cukup terdiversifikasi ya bisnisnya. Nah, ada investasi lain nggak sih sehingga kalau ditotalkan ini kan asetnya ini perkirakan mencapai 35 miliar. Nah, investasi apa lagi sih selain bisnis properti Mbak Cica? Selain properti, saya ada investasi di surat berharga pemerintah, di obligasi. Terus saya juga ada di saham. Lalu ada di reksadana, dan apalagi ya? Udah sih itu aja. Oke, jadi uangnya dari investasi ini diputerin lagi atau seperti apa money manajemennya Mbak Cica? Seperti saya ada invest di surat berharga ya. Ketika ada pembayaran kupon itu saya tidak semata-mata langsung saya nikmatin dan saya hambur-hamburkan gitu Syah. Jadi saya putar lagi, entah saya masukin ke saham atau nanti setelah saham ada cuan nih, saya ambil, saya jual sahamnya, saya invest lagi di properti, saya beli tanah atau apa. Jadi bagaimana caranya saya memutar uang saya itu dari hasil investasi itu untuk terus tetap berkembang dan tumbuh gitu. Oke, nah tips and trick nih untuk berinvestasi seperti apa terutama untuk investasi di sektor properti? Kalau tips dari saya, yang pertama jangan berharap langsung cuan gede. Oke. Dan jangan ikut-ikutan. Oke. Ya. Jadi betul-betul dipilih apa yang mau investasi yang akan kita pilih. Kita harus pelajari resikonya. Jadi jangan hanya mikir untungnya berapa nih, berapa persen, berapa nanti uang yang bisa kita dapat dan sebagainya. Tapi kita juga pelajari juga resikonya. Karena setiap investasi itu pasti ada resikonya. Mau itu di surat berharga, mau itu di saham atau apa. Nah tips dari saya memang kita harus belajar dan banyak belajar. Terutama di saham. Belajar bagaimana caranya membaca laporan keuangan perusahaannya, analisis teknikalnya, segala macam. Bagaimana cara memilih saham yang benar, seperti itu. Begitupun juga di properti, kita harus tahu apa resikonya, kita harus cek lagi surat-suratnya legal apa enggak, bermasalah apa enggak, bersengketa atau enggak, seperti itu. Jadi tetap belajar, cari tahu, tanya dengan orang yang ahlinya, lalu jangan pernah sungkan untuk tanya ke teman, tanya ke orang atau yang berpengalaman gitu ya, terus belajar dari Google. Sebetulnya banyak cara. Yang penting kita tetap harus sadar bahwa segala investasi itu pasti ada resikonya. Oke, segala investasi pasti ada resikonya. Nah, dengan aset yang mencapai miliaran rupiah nih, Mbak Cica bayar pajak gak sih? Bayar dong. Saya baru beberapa hari yang lalu saya ke kantor pajak di Cilandak, saya lapor SPT. Oke, jadi harus patuh pajak juga. Terakhir nih, apa sih pesan Mbak Cica nih untuk teman-teman milenial yang mungkin tertarik nih untuk terjun ke bisnis properti? Oke, pesan saya untuk kaum milenial yang ingin terjun ke bisnis properti, pertama jangan pernah takut untuk bermimpi, karena semua berawal dari mimpi. Tapi jangan kebanyakan mimpi, kamu juga harus bangun untuk mewujudkannya. Nah, satu lagi, jangan terburu-buru ingin mendapatkan cuan, tapi bersabar, pelan-pelan, bertahap, pelajari resikonya. Seperti itu. Oke, sabar dan pelajari risikonya adalah kuncinya ya Mbak Cica ya. Terima kasih Mbak Cica telah bergabung bersama kami di Invest Time on Location kali ini. Saya terus semoga sukses selalu untuk bisnis propertinya. Terima kasih. Ya, demikian Invest Time on Location minggu ini. Terus saksikan Invest Time on Location CNBC Indonesia Beyond Business.